Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Poppy Damayanti MSI selaku dosen komunikasi bisnis, izinkan saya Nur Izzatul Hasanah mempresentasikan tugas UAS, yaitu ujian akhir semester, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Poppy Damayanti sendiri. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan UAS saya yang berjudul Pesan Rencana Bisnis dan Pesan Bisnis. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan video saya. Di video ini hanya rencana bisnis saja ya. Kalau di pesan bisnis itu dalam bentuk PPT. Baik, langsung saja. Rencana bisnis. Apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis adalah suatu tujuan yang ingin dicapai sebuah bisnis. Tentu setiap kita ingin memulai suatu usaha, membuka usaha baru atau usaha lama, kita harus menentukan dulu rencananya ya teman-teman, yaitu planning penyusunannya, sistematikanya, seperti itu, agar bisnis itu efisien dan efektif. Tentunya agar bisnis itu lancar ya, dan sesuai dengan harapan kita bersama. Suatu bisnis itu kita harus melakukan kerja keras terlebih dahulu ya, harus ada giat, ulet, kerja keras, kerjasama antara karyawan, anggotanya, seperti itu. Sebagai contoh, saya pernah melakukan bisnis saya sebagai member atau peserta anggota bagian dari Oriflame, di mana Oriflame ini produk-produknya banyak bermacam ragam ya teman-teman, seperti produk kecantikan, perawatan, pengobatan, dan lain sebagainya, tapi lebih mengarah kecantikan ya kalau untuk perempuan. Dan produk Oriflame ini dijamin halal dan tidak legal, yaitu ilegal. Juga banyak testinya bahwa Oriflame ini bagus, real. Oriflame ini sudah terbukti khasiatnya. Saya juga pernah melakukan bisnis di produk NASA, yaitu dimana produk NASA ini produk herbal alami ya. Alami ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh, perawatan, pengobatan, daripada mengkonsumsi bahan kimia yang berbahaya seperti itu teman-teman. Itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Harus tahu dulu rencananya, strategi pemasaran, dan suatu target ya teman-teman, dan peluang. Tentu kita akan mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan keuntungannya laba. Dunia bisnis, perencanaan bisnis, kita akan mendapatkan sebuah peluang, kesempatan yang ingin kita capai kepada suatu target seperti pemasaran itu, dan kita akan mencapai suatu keinginan bisnis yang ingin kita raih, yaitu bisnis ini tentu akan penanaman modal terlebih dahulu ya teman-teman, investor. Suatu usaha yang ingin kita investasi, tentu ada penanaman modal dulu ya, pendanaan, seperti itu teman-teman. Rencana bisnis akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu lebih utuh kepada calon investor investasi, cara prediksi sebagai dasar pertimbangan investasi yang dilakukan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pesan bisnis. Pesan bisnis adalah pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun lisan, dari pengirim ke penerima, dalam organisasi ataupun individu. Contohnya, surat penawaran kerjasama, yaitu di mana suatu perusahaan menawarkan kerjasama dalam suatu bidang kepada perusahaan lainnya. Kemudian email penawaran produk. Suatu perusahaan melalui divisi marketing banyak menawarkan produk yang dihasilkan melalui email. Setelah itu laporan perusahaan, dan yang terakhir adanya pertemuan, yaitu launching atau pelatihan. Dalam penyusunan pesan bisnis dibutuhkan kreativitas agar menarik perhatian, mudah dibaca, mengerti, dan dipahami.
Proses penyusunan pesan bisnis pun terdiri dari 3 macam ya teman-teman dan ibu dosen, yaitu yang pertama perencanaan pesan, yang kedua pengorganisasian pesan, yang ketiga revisi pesan. Adapun penjelasannya, yang pertama tadi ada perencanaan pesan. Perencanaan pesan ini meliputi penentuan tujuan, audiens, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan pemilihan saluran dan media. Di penentuan tujuan ini dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta menetapkan saluran dan media. Sedangkan di analisis audiens, pembaca yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan melancar pesan bisnis, karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. Penentuan ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Penentuan ide pokok memerlukan kreativitas dan pengalaman. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan. Yang kedua, pengorganisasian pesan meliputi pengelompokan ide dan disajikan secara logis. Subjek dan tujuan jelas, mencakup semua informasi yang penting, terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. Dan yang ketiga, revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti sehingga pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak dapat kekurangan, kelebihan, ataupun kesalahan. Revisi pesan dapat dimulai dengan membaca secara cepat pada isi organisasi dan format penulisannya. Kemudian dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif